Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-20. Rencana gagal total. Nah, bos, aku mau melaporkan kasus ini pada polisi. Atas dasar apa? Kalian telah menipu pelanggan. Kalian bilang menjual mie ayam. Tapi kau lihat. Apa yang kalian jual? Mie ayam dengan daging tikus. Apa masih kurang puas kalian bertindak curang? Kali ini kalian pasti habis. Apa buktinya? Ini, aku menemukan ini. Lihat, ujar Isma seraya menunjukkan bangkai tikus di mangkuk itu. Jadi kau makan mie ayam yang ada tikusnya. Tampak Yati tersenyum sinis. Ia sama sekali tak gentar dengan ancaman Isma. Sudah kebal dengan segala kecurangannya. Ya, makanya aku mau laporin polisi saja biar mereka tahu rasa. Biar kalian dipenjara, seru Isma keras. Tampak pelayan itu maju untuk berbicara, namun dihalangi oleh Yati. Baiklah, kalau memang kamu punya bukti silakan saja. Laporkan saja Isma, kami menunggumu, ujarnya tenang. Tak dihiraukannya pelayan yang mencoba melarang tindakan Yati. Tak lama kemudian, datanglah serombongan polisi. Lengkap dengan surat penangkapannya. Ini Pak Polisi, silakan ditangkap saja Pak. Mereka pembohong, mereka penipu, ujar Isma senang. Mereka melakukan penipuan. Mie ayam ini diisi dengan daging tikus Pak. Ini buktinya, ujar Isma lagi bersemangat. Ia yakin kali ini usaha Yati pasti kandas. Entah mengapa ia selalu merasa senang jika berhasil mengalahkan Yati. Diam-diam ia tersenyum senang. Tampak komandan polisi itu maju dan siap melakukan pemeriksaan. Dikumpulkannya pelayan, tukang masak dan juga Isma sebagai pelapor. Tampak pula di sana Yati berdiri. Baik, karena memang ada bukti yang kuat atas terdapatnya bangkai tikus di sini, maka kalian akan kami bawa untuk diproses. Dan warung ini sementara akan ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ujar komandan polisi itu mengeluarkan tanda garis polisi. Nah, benarkan kataku. Kali ini pun kau pasti kalah Yati. Ujar Isma seraya mengulaskan senyum sinis. Saat polisi itu bersiap-siap menggiring Yati ke mobil patroli, sekonyong-konyong muncul Mbok Minah dari belakang seraya berkata. Tunggu Pak Polisi. Iya Bu, ada apa? Kami punya bukti bahwa kami tidak bersalah. Silakan dicek. Ujar Mbok Minah menyerahkan sebuah rekaman dari layar HP pada Yati untuk diteruskan kepada komandan polisi. Sesaat terlihat adegan yang menunjukkan bahwa Isma secara diam-diam sudah memasukkan bangkai tikus itu ke dalam mangkuk mie ayam tersebut. Nah, sekarang jelas ketahuan kan Pak Polisi. Siapa penjahat sesungguhnya di sini? Kata Yati menyambung seraya tersenyum tipis pada Isma, yang ditanggapi dengan gusar. Nah, Mbak Isma, silakan ikut dengan kami, ujar polisi itu setelah mengetahui jelas duduk perkaranya. Pak Polisi, bagaimana ini? Ujar Isma memohon. Tolong jangan tangkap saya Pak. Yati, tolong aku. Katakan bahwa ini cuma bercanda. Yati. Tak dipedulikannya Isma yang terus memohon. Digiringnya Isma ke mobil patroli untuk selanjutnya diproses atas tuduhan pencemaran nama baik. Baik. Masalah selesai. Yuk kembali bekerja. Ajak Yati pada para karyawannya, yang tersenyum gembira dengan hasil akhirnya. Tapi ingat teman-teman, ini bukanlah akhir dari segalanya. Masih banyak gangguan lain yang bakalan kita hadapi. Ujar Yati menyemangati anak buahnya. Wahahaha. Wisnu tertawa-tawa melihat penampilan Isma yang tampak lucu. Muka belepotan bedak. Juga baju yang dipakainya terlalu konyol untuk ukuran Isma. Bayangkan, Isma yang biasa tampil serba high class, tiba-tiba datang dalam keadaan sangat menggelikan. Wajahnya cemong oleh bedak putih setebal dempul. Bibir merahnya pun tampak memanjang hingga telinga. Juga di hidungnya terpasang sebuah bola hidung badut yang lebih mirip tomat. Entah mengapa kali ini Isma memilih tampil sebagai badut, lengkap dengan rambut keriting warna-warni dan baju kedodoran. Kamu lucu sekali Isma. Benarkan kamu Isma? Ucap Wisnu menggoda. Sementara Isma yang baru datang mukanya ditekuk masam.
Mas Wisnu ini gimana sih? Dibelain bukannya berterima kasih malah ngeledekin. Ujarnya seraya melepaskan pakaian konyolnya. Sementara rambut keriting pelangi itu sudah dilemparkannya sedari tadi. Hei, Isma, aku minta tolong sama kamu itu untuk bubarin warung mie ayam itu. Bukannya malah ngamen pakai baju badut. Kalau itu mah semua orang juga bisa Isma. Wahahaha, ujar Wisnu kembali tertawa terbahak-bahak. Masih nggak tahu. Tadi itu, hampir aja aku masuk penjara. Untung saja aku ketemu baju ini. Jadi bisa bebas deh. Sebentar, masuk penjara bagaimana? Memangnya apa yang kamu lakukan? Ujar Wisnu sembari mengikuti langkah Isma menuju kamar mandi. Kemudian, Isma bercerita mengenai peristiwa di warung mie ayam itu. Dari dipasangnya tikus mati di mangkuk hingga akhirnya ia terjebak oleh ulahnya sendiri. Mas tahu, siapa pemilik warung mie ayam itu? Tanya Isma sambil duduk di bangku rias. Kamu kenal orang itu? Mas, dia itu Yati, kakak tiriku, musuh besarku mas. Makanya aku bersemangat sekali buat hancurin usahanya. Tadi itu mas, hampir saja rencanaku berhasil. Barang bukti sudah di tangan. Polisi pun sudah kutelpon. Harusnya hari ini kita tertawa bahagia. Kalau saja apa? Kalau saja tak ada nenek sialan itu yang tiba-tiba datang membawa bukti kecuranganku. Ujarnya geram, giginya gemeletukan. Memang, kamu nggak lihat ada CCTV di sana? Ujar Wisnu memperjelas. Nggak ada lah mas, nggak ada CCTV. Itu kan cuma warung kecil. Mana mungkin pasang CCTV? Ujarnya seraya menjentikkan ujung jari. Lalu, bagaimana mereka tahu kau melakukan kecurangan? HP mas. HP, mereka pakai HP. Ucap Wisnu seakan tak percaya bahwa di zaman semodern ini masih ada yang mempercayakan rekaman kejadian alih-alih menggunakan CCTV, tapi memakai HP yang ala kadarnya. Nampak sesaat Wisnu terlihat kecewa dengan hasil kerja Isma hari ini. Jadi, polisi yang harusnya menangkap mereka malah balik menyerang kamu. Menangkap kamu. Iya, dan parahnya lagi, mereka tampak tersenyum puas melihatku tertangkap. Melihatku diseret rombongan polisi itu masuk mobil patroli. Saat itu aku merasa marah, kesal, benci. Semua jadi satu. Dan dia, Yati, mas tahu apa yang dilakukannya? Apa? Tak ada niatan buat menolongku mas. Bahkan aku yakin dia bersorak gembira dengan kejadian itu. Dasar kakak tak tahu diri. Awas saja nanti. Lalu, bagaimana caranya tiba-tiba kamu bisa kabur dari sana? Jadi gini mas, waktu itu aku masih ditahan di kantor polisi. Polisi itu masih laporan soal kasusku. Nah, waktu itu aku berpikir keras bagaimana caranya aku bisa kabur dari sana. Kebetulan, saat itu lagi banyak razia pengamen dan gelandangan. Nah, semua orang yang tertangkap kan dilucuti. Tak terkecuali pemilik kostum ini. Saat pemilik kostum ini masuk dan diperiksa penyidik, aku tahu inilah kesempatan emasku. Aku buru-buru masuk, mengambil perlengkapan ini, dan kemudian kabur menggunakan mikrolet. Untung saja saat itu mereka semua sibuk. Ujar Isma lagi seraya tertawa senang. Jadi begitu ya. Hebat juga kamu Isma. Iya dong mas. Soal kecerdikan aku tak bisa dibandingin mas. Lalu, bagaimana dengan hasil hari ini? Zong, ujar Wisnu lagi seraya menatap wajah Isma kecewa. Nggak apa-apa mas. Besok kita coba lagi. Pokoknya kali ini pasti berhasil deh mas. Percaya aja. Wisnu hanya tersenyum penuh keraguan pada Isma, yang masih sibuk membersihkan sisa dempul di wajah. Kriting, kriting. Terdengar suara gawai memanggil. Sesaat tampak Isma mengamati nomor yang tertera, sebelum menjawab. Halo, siapa ini? Oh, oke mas. Mas atur aja gimana baiknya. Yang penting besok saya mau tahu hasilnya. Ujar Yati pada seseorang di ujung sana. Iya mas, terserah. Pokoknya saya mau tahu beres. Habiskan saja, serunya di ujung telepon. Nyaring dan ganas. Urusan komisi sesuai perjanjian kita tadi ya. Bye.
Ucap Isma menutup teleponnya. Nah, Mas. Kali ini pasti berhasil. Yuk Mas. Kita istirahat dulu. Ujar Isma menyeret kerah leher pasangannya. Sementara badannya yang indah, ia biarkan begitu saja hanya tertutup sehelai kain tipis. Tanda pisah. Sudah jam 10:10. Tentu kerjaan preman-preman itu sudah beres. Gumam Isma seraya tersenyum manis. Tampak cantik penampilannya hari ini. Jeans hitam dipadu kemeja tanpa lengan warna putih. Sementara rambut indahnya ia biarkan terurai. Tampak seksi dipadukan pewarna bibir merah menyala. Kacamata hitam melengkapi penampilannya. Cukup. Saatnya mengecek keadaan. Ujarnya lagi. Disambarnya kunci mobil dan mulai melaju menuju tempat warung mie ayam milik Yati berada. Sepanjang perjalanan ia terus saja tersenyum-senyum membayangkan warung mie itu sudah hancur dan rata dengan tanah. Yati, takkan kubiarkan kau bisa menang sekalipun dariku. Gumamnya seraya terus mengendarai mobilnya. Tak diindahkannya pengendara lain yang terganggu oleh ulah kebut-kebutannya. Namun, saat ia telah sampai di tempat tersebut, alangkah terkejutnya dia. Tak tampak tanda-tanda kehancuran. Warung itu tetap melayani pengunjung seperti biasanya. Diedarkannya pandangan berkeliling. Tak nampak preman-preman ganas yang disewanya. Bahkan di salah satu sudut warung BG itu terlihat rombongan preman itu tampak duduk-duduk santai seraya bermain catur. Kurang ajar, ujarnya seraya menelpon salah satu pimpinan preman tersebut. Kriting. Terlihat salah satu preman yang berbadan paling besar serta bertato mengangkat telepon. Ya, halo Nona Bos. Gimana hasil kerja kalian? Tanya Isma keras. Sengaja dibuat galak agar preman-preman itu takut padanya. Aduh, ini. Bersambung.